Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 9. Yang pertama itu ada Paulia Nopiani, yang kedua ada Octavianus Henry, dan yang ketiga saya sendiri Octaviana Pesiananda. Nah, jadi kelompok kami akan mempresentasikan mengenai jurnal peran sumber daya ekonomi dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi dalam konteks otonomi daerah, kebijakan pembangunan itu semakin menuntut daerah untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, manusia, buatan, maupun sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Adapun di dalam untuk mensejahterakan rakyat ini, ada tantangan utama yang dihadapi, yaitu kapasitas serta kualitas sumber daya yang tersedia masih menjadi tantangan utama. Adanya kesenjangan antar wilayah akibat perbedaan potensi sumber daya alam dan lainnya, serta paradigma manajemen yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana sumber daya ekonomi seperti alam, manusia, buatan, dan sosial dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang kedua yaitu untuk menyoroti pentingnya kebijakan pengelolaan sumber daya yang bermutu, adil, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, jadi penelitian dari jurnal ini itu menggunakan metode yang digunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. Nah, dan dianalisis kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Penulis dari penelitian ini juga mengkaji berbagai teori, referensi, serta regulasi terkait pengelolaan sumber daya ekonomi baik dari aspek sumber daya alam, manusia, buatan, maupun sosial. Dan rujukan utamanya itu berasal dari Undang-Undang Otonomi Daerah, karya para ahli pembangunan ekonomi, dan sumber lain yang relevan. Dan juga pendekatan yang digunakan itu bersifat kualitatif dengan menganalisis data sekunder serta mengaitkannya pada kondisi aktual pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Halo semuanya, saya Paulina Nopiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu pada hasil penelitian. Sumber daya ekonomi daerah terdiri dari 4 kategori utama, yaitu sumber daya alam, manusia, buatan, dan sosial. Dibagi-bagi dalam pengelompokan. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada sumber daya yang tidak pernah habis seperti sinar matahari dan angin. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, gas, dan mineral. Yang ketiga, sumber daya potensial diperbaharui seperti hutan, air, tanah, dan udara segar. Yang keempat, di sini penulis menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara arif agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemunduran ekonomi di daerah di masa depan. Yang kelima, eksploitasi berlebihan tanpa perencanaan dapat mempercepat stagnasi pembangunan. Oke, selanjutnya pada hasil penelitian di sumber daya manusia menjadi poros utama pembagian ekonomi daerah. Konsep ini dipengaruhi oleh gagasan Mahub ul Haq yang menekankan pentingnya human resource development sebagai dasar pembangunan negara berkembang. Kualitas manusia yang tinggi akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan mempersempit kesenjangan antar wilayah. Penulis menilai bahwa investasi pada pendidikan dan keterampilan menjadi faktor kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, masuk pada sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Sumber daya buatan adalah sumber daya yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan sumber daya sosial itu merupakan sumber daya yang terkait dengan hubungan sosial dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Contoh dari sumber daya buatan sendiri itu adalah seperti infrastruktur,
jalan, lalu ada juga jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Contoh lain itu seperti teknologi, jaringan, dan juga produk yang diciptakan oleh manusia. Lanjut pada sumber daya sosial, itu merupakan nilai-nilai, norma, dan juga aturan yang ada di masyarakat. Dan juga sumber daya sosial itu menyangkut seperti jaringan sosial, itu hubungan antar individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, sumber daya buatan dan sumber daya sosial sendiri itu memiliki peranannya masing-masing. Seperti pada sumber daya buatan, perannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang nantinya masyarakat akan melakukan kerjasama di dalam lingkup masyarakat itu sendiri untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis sesama, baik itu secara individu, kelompok, maupun secara hubungan masyarakat. Baiklah, dari materi yang telah kami presentasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa jurnal penelitian ini itu menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus terpadu dan berkesinambungan dengan memadukan seluruh potensi sumber daya. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang seimbang antara alam, manusia, buatan, dan sosial akan menghasilkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Pesan penting dari penulis untuk penelitian ini itu adalah bahwa kebijakan daerah dan kemauan politik pemerintah lokal menjadi penentu utama apakah potensi sumber daya benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf.